Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya di tengah situasi yang seperti ini, mau nggak mau kita juga harus tetap menjalankan praktikum from home. Untuk praktikum mikrobiologi masih tersisa 2 materi lagi. Yang satu akan kita lakukan setelah ini adalah praktikum uji fisiologis dan biokimia bakteri. Ya, jadi dalam video ini saya tidak sendiri ya, saya akan dibantu oleh Bu Wirda Anggra ini untuk menjelaskan serta memandu jalannya praktikum uji fisiologis dan biokimia bakteri. Ini adalah sifatnya ujian pendahuluan. Kemudian setelah selesai, biasanya seorang saintis untuk memastikan bahwasanya bakteri tersebut adalah bakteri yang dengan spesifik, dengan spesies yang dia inginkan, biasanya akan dilanjutkan dengan uji genetis menggunakan ekstraksi DNA, kemudian kita sequencing atau kita uji, ya intinya diuji molekul DNA-nya apakah sesuai dengan spesies bakteri yang dia inginkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan dari Bu Wirda beserta video praktikum yang akan kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk praktikum mikrobiologi yang keempat adalah kita melakukan uji fisiologis bakteri. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi dari bakteri-bakteri yang kita akan ujikan, yaitu bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri gram negatif, dan bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri gram positif. Ada beberapa uji biokimia yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah uji fermentasi glukosa dan laktosa untuk bakteri Escherichia coli yang pertama, yaitu dengan media KIA. Kemudian yang kedua adalah uji MRVP, kemudian uji indol, yang terakhir adalah uji sitrat. Nah, untuk uji biokim dari bakteri Staphylococcus aureus yaitu adalah uji katalase dan uji manitol. Sebelum kita melakukan uji fisiologis, maka yang harus kita lakukan adalah membuat media dari beberapa uji biokim yang kita gunakan. Untuk fermentasi glukosa dan laktosa kita menggunakan media KIA. Nah, di mana KIA standar adalah 57,52 gram dalam 1 liter. Nah, ini dibuat di tabung reaksi, di mana nanti dicek pH-nya yaitu antara 7,2 sampai 7,6, dan harus hati-hati di mana pembuatan media jangan sampai overheating. Kemudian untuk MRVP itu standarnya adalah 17 gram dalam 1 liter. Sedangkan untuk media NB ini yang digunakan untuk uji indol. Jadi nanti MB standar adalah 20 gram dalam 1 liter. Oke, untuk uji fisiologis yang pertama adalah kita melakukan uji fisiologis bakteri Escherichia coli. Nah, di mana bakteri ini adalah bakteri gram negatif. Nah, bakteri ini bisa ditemukan di lingkungan, di makanan, kemudian di intestin bagi manusia maupun di animal. Nah, apabila kita terinfeksi bakteri Escherichia coli, maka bisa menimbulkan beberapa penyakit, yaitu diare, kemudian infeksi saluran kemih, kemudian infeksi saluran pernafasan, kemudian pneumonia dan penyakit infeksi yang lainnya. Nah, baik, untuk uji biokim Escherichia coli akan kita jelaskan di video ini. Escherichia coli are bacteria found in the environment, foods, and intestines of people and animals. Escherichia coli are a large and diverse group of bacteria. Although most strains of E. coli are harmless, some kinds of E. coli can cause diarrhea,
while others cause urinary tract infections, respiratory illness, and pneumonia, and other illnesses. When identification this bacteria and for your exams, biochemical tests results are really helpful. So this video will help you to refresh your memory. Catalase test. Test result is positive. Untuk uji biokimia bakteri Escherichia coli, yang pertama kita melakukan uji katalase. Untuk uji katalase hasilnya adalah positif, yaitu ditandai dengan adanya gelembung gas setelah diberikan H2O2 atau hidrogen peroksida. Voges-Proskauer test. Test result is negative. Yang kedua adalah tes VP dengan media Vogel-Proskauer, di mana hasilnya adalah negatif, yaitu ditandai dengan media tetap berwarna kuning. Simon-Citrat-Agar test. Test result is negative. Nah, sedangkan untuk uji sitrat dengan media Simon-Citrat-Agar, yaitu hasilnya adalah negatif, yaitu media tetap berwarna hijau. Indol test. Untuk yang keempat adalah uji indol. Pada uji indol ini kita gunakan media broad. Nah, kemudian setelah itu kita tetesi dengan reagen Kovacs sebanyak 5-10 tetes. Maka hasilnya adalah pada bakteri Escherichia coli akan terdapat cincin merah pada bagian atas media. Test result is positive, so we can see formation of a pink to red color in the reagent layer on top of the medium. Gram staining. Gram staining result Kemudian is untuk gram-negative pewarnaan bacilli. diperoleh warnanya adalah merah, yang berarti bahwa bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Klijers-Iron-Agar test. In KIA test, we can see whole tube change into yellow color and gas production. Kemudian untuk uji KIA diperoleh hasil yang positif, yaitu di mana bakteri Escherichia coli mampu memfermentasi laktosa dengan adanya gelembung gas. Urease test. Test result is negative. Untuk uji yang ketujuh adalah uji urease, di mana hasilnya adalah negatif, yaitu ditandai dengan media tetap berwarna kuning. Methyl red test. Test result is positive. Jadi setelah media diberikan indikator methyl red, maka media akan berwarna merah. Berarti dia tandanya adalah positif. Motility test. Test result is positive. Uji motilitas. Nah, jadi uji motilitas ini untuk melihat apakah bakteri itu dapat bergerak atau tidak, atau motil atau non motil. Nah, untuk bakteri Escherichia coli sendiri ini, dia bakterinya adalah bakteri motil, ya, berarti dia dapat bergerak. Oxidase test. Test result is negative. Mannitol fermentation test. Test result is positive, so bacteria able to fermentation mannitol. Oxidative fermentative test. We can see yellow color production in both tubes, so bacteria shows fermentative metabolism. Kemudian yang ke-12 adalah uji fermentasi oksidatif, diperoleh hasilnya adalah negatif, yaitu media tetap berwarna kuning. Glucose fermentation test. Test result is positive. Dan yang terakhir adalah uji fermentasi glukosa, yaitu hasilnya adalah positif dengan adanya gelembung gas. Untuk berikutnya adalah uji fisiologis bakteri Staphylococcus aureus. Jadi untuk pertama ada dilakukan uji katalase, diambil satu ose untuk bakteri Staphylococcus aureus, kemudian diletakkan di objek gelas, ya. Kemudian setelah itu diberikan
H2O2 atau hidrogen peroksida beberapa tetes. Maka hasilnya adalah positif, yaitu dengan ditandai dengan adanya gelembung gas. Untuk uji biokimia yang terakhir, untuk bakteri Staphylococcus aureus adalah kita melakukan uji fermentasi mannitol. Untuk media yang kita gunakan adalah mannitol zat agar. Nah, dari namanya saja berarti media ini adalah media dengan konsentrasi garam yang tinggi. Nah, di mana ini spesifik untuk bakteri golongan Staphylococcus. Nah, guna dari mannitol zat agar sendiri ini adalah untuk mendeteksi adanya fermentasi mannitol pada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, setelah bakteri digoreskan ke media, kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam, maka hasilnya adalah koloni akan berwarna kuning, kemudian pada media pun juga berwarna kuning. Demikian untuk praktikum keempat dari praktikum mikrobiologi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah video yang singkat, namun kami berupaya untuk tetap memberikan pemahaman. Semoga meskipun kalian tidak melakukan secara langsung melalui audio dan visual ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.